Gua kalau orang kayak gini tuh bener udah pukulnya sampai patah gitu. Banting balik ya. Banting balik. Ini jangan ada yang mau disuap dong. Harus ada ketegasan Indonesia sebagai sebuah negara yang berintegritas dan tegas. Yes. Supaya negara lain itu tidak meremehkan kita. Nah teman-teman, kali ini kita mau bikin satu segmen khusus spesial di podcast ya ini. Karena kita kedatangan satu artis tenar ibu kota. Cie asik. Yang ini kalau ngomongin Raffi Ahmad, nih dia duluan yang masuk ke YouTube ya teman-teman ya gitu kan. Betul. Atta Halilintar juga kalah duluan, kalau masuk ke YouTube dia duluan nih. Gitu Itu kan? fakta. Tapi besarnya besaran mereka. ya udah yang penting duluan bro. Iya. Kita pengen bikin segmen apa ini? Kontra. Apa itu kontra? Komenin berita. Komenin berita. Random banget ya. Iya. Udahlah gitu lah ya. Ikutin aja guys. Kita Tapi lihat. ini dengan aktor komedian nih Kakak Ibob Tarigan, mau perkenalkan diri dulu. Silakan. Silakan saya Ibob Tarigan, lihat di Wikipedia dan jangan lupa calling-callingannya. Iya. Bisa begitu guys. Oke. Nah ya teman-teman, kembali lagi dengan saya Clemens Raharja, founder Radio Entrepreneur Society di Podcast, dan kita mau ada satu segmen spesial, teman-teman nonton ya dan sebarkan juga karena kita pengen ngebahas hal-hal yang viral. Nah, viral seperti apa? Kak Ibob, Kita apa lihat. yang viral di Indonesia saat ini? Mari Apa nih sekarang Kak Clemens? Yang pertama adalah kita lihat. Jeng jeng. Wih, apa nih? wah ini ada WNA. Nah, Ini kacau juga nih orang nih. itu Gue 12 tahun tinggal di Kalibata City belum pernah ketemu sama nih orang nih. kenapa dia Wakanda Forever? Enggak. Oh, enggak ya. Ini bikin kacau di Kalibata bro. Gue tahu ininya. Gue tahu ini di Farmers nih. Wih, kacau banget. Ah pukulin aja itu kalau WNA kayak gitu tuh. Emosi gue sekarang gini bro. Ini orang coba kita matikan dulu nih. Nah, coba kita matikan dulu. Ini orang bikin kacau di negara kita. Gue nggak tahu apakah memang di negaranya memang perang atau di negaranya dia aja kayaknya nggak boleh hidup di negaranya. Tapi bikin kacau di negara orang itu kan kacau. Gue kalau jadi polisi gue tembak kakinya itu. Oke. Kakinya dulu gue tembak aja kayak gitu tuh. Supaya orang-orang tahu bahwa Indonesia itu punya kredibilitas yang kuat gitu. Jangan sembarangan hidup di Indonesia. Kayak gini nih, security-nya malah menjauh. Harusnya masa maling motor yang orang kita. Iya. Ini kalau orang kita bikin kacau, itu pasti udah digebukin sama masyarakat. Nah, Lah kenapa ini orang? soalnya kalau saat pemeda datang ke situ licin bro, kepleset nanti. Oh iya Nggak betul juga sih. Keminyakan. Ya kan? Dia kayaknya pakai minyak kayak gitu. Abis itu ntar langsung Nah, bodybuilding. itu dia kan. Jangan-jangan mancing satpamnya kan. Nah, Langsung gitu. aja. Tapi emang Satpamnya. ini komedi apa ini kita nih kan jadinya nih ya. Aduh. Tapi justru begitu loh makanya. Ini kejadian ini banyak kejadian ya kalau kita ngelihat orang-orang WNA ngerasa di sini tuh kayak wah gitu loh. Iya, coba lihat satu lagi nih. Coba lihat kita lihat satu lagi. Ini di Bali, ini nih, bule Amerika. Oh orang Amerika yang itu ya. Amerika ngamuk di Nusa Medika Bali, banting lemari. Gua kalau orang kayak gini tuh bener udah pukulnya sampai patah gitu. Banting balik ya. Banting balik. Ini yang bikin Bali kacau. Lu tau nggak ada negara-negara orang-orang Rusia tuh paling banyak lagi sekarang di Bali tuh ya kan. Orang-orang Australia apalagi tuh. Kalau emang lu nggak punya duit untuk pulang, terus pengennya dideportasi, lu jangan datang ke Bali. Jangan bikin masalah juga lah. Kayak Iya, begitu kan. mereka tuh enak gitu loh. Aduh, gue nggak punya tiket pulang nih. Gue hancur-hancurin aja nih Bali. Terus habis itu ntar gue dideportasi. Udah gue pulang nggak ada masalah apa-apa. Jangan dideportasi. Nggak bisa Kalau tangkap menurut juga gua, ya. Di sini di Indonesia, lu iniin gantung di depan hotel-hotel kayak gitu tuh orang-orang kayak gitu tuh. Ngeri. Jangan dikasih makan tuh. Ngeri bener bro. Buset. Itu untuk menjadi pelajaran buat negara-negara lain. Jangan macem-macem sama Bali. Iya. Kalau Banyak kayak laporannya. gini cuman dideportasi. Tiket mau gratis. balik gratis kalau kayak gitu caranya. Iya sih. Kalau ditangkap Kalau ditangkep, mahal-mahalin juga ya. iya mahal-mahalin juga kita yang ngasih makan kan. Makanya menurut gua gantung di depan hotel-hotel gitu. Sampai kering. Sampai kering. Iya. Nih, gue bingung abis ini mau jadi mendukung Kang Ibot ini jadi apa? Kang Ibot mau jadi menteri atau apa? Bingung juga nih. Kontroversi banget nih kan. Tapi itulah namanya kontra. Oh. Karena
Harus ada ketegasan Indonesia sebagai sebuah negara yang berintegritas dan tegas. Yes. Supaya negara lain itu tidak meremehkan kita. Betul sekali. Kalau enggak, Bali akan terus diremehkan oleh negara-negara, terutama, gue bukan rasis ya, terutama negara-negara yang berkulit putih. Karena dia merasa superior, dia merasa ras Arya. Dan mungkin mereka melihat kita ini sebagai negara dunia ketiga. Nah, jangan sampai mereka sudah merajalela, kita baru bergerak. Nah, okay. Jangan biarkan mereka bergerak sedikit pun supaya mereka lihat bahwa Indonesia itu tegas. Tapi tolong, jangan ada yang mau disuap dong. Nah, itu dia problema. Iya. Aduh, Indonesia ya. Masalahnya nih ntar kita keluar. Ini harus tegas. Pasti kasih, ya you know lah, we got something for you. Dilihat dolar nih, waduh. Salam. Udah dah tuh ya kan. Gitu, karena yang gue dengar Bali itu menjadi pilihan kedua setelah Thailand jadinya sekarang. Yes. Itu ada bagusnya juga buat Indonesia dong, makanya. Tapi kalau kita nggak jaga terus dikeluar-keluarin kayak begini kan gak enak juga jadinya. Iya, karena menurut gua nggak apa-apa orang gini loh. Ntar kalau misalkan kita terlalu tegas, orang nggak datang ke Bali. Jangan terlalu takut untuk orang luar itu tidak datang ke Bali. Makanya orang lokalnya harus benar-benar dilayani dengan baik. Jangan lu pilih-pilih, WNA lu layanin dengan baik, terus orang lokal lu diem-diemin. Kejadian juga tuh, ada laporan kan sempat viral juga kan? Nah, itu dia. Gitu. Kalau menurut gua tuh ya orang WNA ya, apapun negaranya, dia akan terpilih kalau misalkan kita tegas dengan apa yang dilakukan di Bali mengenai kebersihannya, mengenai kelakuannya gitu. Kalau misalkan kita tegas, orang yang datang ke Bali akan terpilih adalah orang-orang yang berduit. Betul. Dan gak masalah kok. Kayak kita ngomongin kalau contoh kayak ke Singapura gitu. Buang permen karet kan zaman dulu kalau pernah dengar tuh gak boleh sembarangan kan. Apalagi nempelin permen karet. Yeah. Kotanya bersih banget tuh. Iya. Ya mesti keras karena langsung kena sanksi segala macam. Nah. Ya, apalagi kalau sampai kayak begini. Kalau gak dikerasin ya. Jadi gimana ini? Menurut gua sih ini adalah salah satu kesalahan pemerintah yang tidak tegas terhadap WNA. Itu dia. Mau sampai kapan pemerintah, kepolisian tidak tegas masih memberikan ruang buat WNA melakukan hal-hal yang merendahkan negara ini. Mau sampai kapan? Betul. Pemerintah dan kepolisian harus tegas menindak orang-orang bule-bule kayak gini nih. Setuju. Oke, trending topik berikutnya. Makin tegang. Gimana? Tegang nih kan. Ini kita ngomongin kontra benar kontra banget nih kan. Gimana nih? Mau diselesaikan sekarang? Nah itu ya teman-teman ya. Follow Ibob. Ini Kak Clemens udah mulai. Gue lanjut nggak ya? Mana gue baru bikin ruang podcast lagi. Mana ini investnya masih panjang lagi. Aduh. Gitu. Salah nih orang nih. Tapi teman-teman ya, sekali lagi kalau emang mau nanti podcast datang ke sini, loh, jualan nih kan, bergabung bersama kami di Entrepreneur Society. Kalau memang kalian adalah brand-brand Indonesia yang sangat cinta dengan Indonesia, masuk ke sini nih. Wah, asik, gue suka banget nih. Semut. Oke. Iya. Topik berikutnya, coba kita lihat ini apa nih? Waduh. Ini apa nih. lagi nih? Ini coba ceritain bro, ini apa sih? Siapa sih ini? Jadi ada satu orang content creator, Jakarta Keren untuk Gadun FM. Jakarta Keren untuk Gadun FM. Apabila mampu. Apabila mampu. Apabila mampu katanya kayak gitu. Buset. Jadi gue lihat di konten-kontennya si Bapak Ari Bakri ini, dia tuh sangat flexing dengan apa yang dia punya. I see. Di kapal kayak gitu ya. Mungkin di mobil-mobil mewah gitu. Mungkin dia memang kaya ya. Dia memang punya ya semua itu. Tapi kenapa dia melakukan penyuapan terhadap hakim untuk sebuah kasus? Dia bersama satu orang cewek siapa kayak gitu ya yang pengacara juga. 60 miliar. Kasusnya itu tuh terjerat suap 60 miliar. Gaya hidup Ari Bakri jadi sorotan. Ngapain? Ya. Ini sampai tulisannya kan Ari Bakri siapa sih? Ari Bakri siapa tuh kan komen-komennya ya. Iya. Itu dan katanya ini merupakan dosen si Bapak Ari Bakri ini. Dosen per ani-anian Indonesia.
Buat teman-teman yang belum ngikutin ya, kita di episode sebelumnya sama Kakak Ibob itu bahas tentang ayam simpenan, kos-kosan ayam simpenan. Nanti nonton juga tuh, itu Betul. seru banget tuh. Itu ayam simpenan, kalau ini dosen perani-anian. Dosen perani-anian. Ini topiknya kenapa sini terus nih kita nih? Mungkin beliaunya ini adalah salah satu penyalur ani-ani tingkat tinggi terhadap pengusaha-pengusaha besar dan pejabat-pejabat. Nah, bisa jadi. Kenapa dia berani berbicara mengenai klasifikasi ani-ani atau ciri khas ani-ani atau ani-ani mana yang dia bawa? Dia ada video dengan cewek-cewek juga kayak gitu kan. Mungkin selain suap 60 miliar kepada hakim yang sekarang sudah terbukti ya, maksudnya sekarang ada kasusnya ya, nggak tahu apa terbukti apa nggak, tergantung pengadilan ya. Mungkin dia juga adalah penyuap yang lain, pejabat-pejabat bersama dengan wanita-wanita yang menyuap. Wah, ceng. Bisa jadi kan, kalau misalkan gini, kalau misalkan menurut gua ya, di pengadilan nanti jangan cuman kasus ini aja yang ditanyakan. Harusnya konten-konten dia tentang perani-anian itu ditanyakan kebenarannya. Jadi mungkin menurut gue ya, kalau dia mau dikurangi hukumannya, gue sih nggak masalah. Si Bapak Ari Bakir ini gue dukung kalau misalkan mau dikurangi hukumannya. Tapi berikan informasi mengenai pejabat-pejabat yang menggunakan ani-ani dari dia kalau ada. Nah, gimana tuh guys? Tulis di kolom komen. Menurut kalian pendapatnya seperti apa? Kontra. Segmen baru yang lumayan seru. Yang lumayan mendebarkan untuk Kakak Clemens. Gimana nih? Tolong jangan ada yang tahu gue syuting di mana. Wow. tapi ini biar seru gitu ngapain? Oke. Iya. Trending topik selanjutnya kita lihat nih ya teman-teman ya. Ini tadi kontra itu segmennya apa namanya? Kita kontra. Kontra apa tadi? Komenin berita. Kacau. Oke lanjut. Ini namanya juga episode 1 kan, masih lupa. Nah, yang ini, ini gue tahu nih. Berita. Waduh. Nah, gimana nih Kakak Clemens nih? Ini gue setuju banget nih gini kan. Maksudnya apa ya? Kalau kita ngomongin sekarang ini, influencer ya kita oke lah. Flexing oke lah ya kan. Tapi kalau udah sampai harus ngejatuh-jatuhin brand. Ini buat teman-teman yang belum tahu, coba ceritain Kak Ibob. Apa nih kisahnya nih? Jadi, menurut gua si Code Blue ini mengatasnamakan kejujuran untuk membuat review negatif. Nah, gitu. Dulu ya, atau sampai sekarang mungkin masih ada restoran-restoran, jika Anda senang, beritahu teman-teman. ya. Jika Anda tidak puas, beritahu kami. Kan suka ada kan tulisan kayak gitu kan. Iya. Jadi ini adalah sebuah pakem yang benar dari dulu. Betul. Kalau lu puas, lu kasih tahu orang lain. Betul. Tapi lu kalau nggak puas, lu kasih tahu orang restorannya. Jangan lu nggak puas, lu kasih tahu orang lain. Lu puas, lu diem-diem aja gitu loh. Nah, tapi emang kalau di Indonesia emang adatnya kita kan, coba kalau ibu-ibu arisan ngomonginnya apa? Bah. Nah, itu. Nah ini dia nih, ini salah satu dengan mengatasnamakan kejujuran, membuat komunikasi. Nah kalau mau tahu apa itu komunikasi sosial media, coba lihat video sebelumnya kemarin. Nah kan nih seru nih. Kita ini lagi seru banget ya. Oke lanjut. Jadi kalau misalkan dia berbicara mengenai sesuatu yang negatif, mengenai usaha orang, itu namanya bukan memberikan koreksi. Apalagi katanya ini kan beritanya yang terakhir adalah dia menjelek-jelekkan Claremont. Nah Claremont ini mengajukan ke polisi. Dan akhirnya sekarang dia diproses. Gara-gara omongannya, katanya beritanya bahwa dia itu setelah menjelekkan ternyata memberikan red card. Oh begitu modusnya. Nah memberikan red card untuk mengendorse dia supaya kelihatan jadi baik lagi. Wow. Nah ini kan sebuah pemikiran yang mungkin gue akan dapet traffic dari ngomongin kejelekan-kejelekan orang. Terus gue dapet duit dari memperbaiki kejelekan tersebut. Ini kan konten kreator yang udah salah pemikiran awalnya gitu. Nah kita sempat bahas di video sebelumnya gimana cara konten kreator bikin duit. Tapi bukan begini caranya. Nah gue juga selalu bilang gak suka banget kalau kita ngelihat ya. Kalau kita harus naik dengan menjatuhkan orang lain. Itu gak bagus. Gak akan tahan lama. Ya kan? Nah justru kalau kita bisa naik dengan saling mengangkat orang lain.
justru itu naiknya bisa jauh lebih sustainable. Bener Betul. ya? Nah, itu dia. Dan menurut gua ada lagi pembelaan omongannya. Ya tapi kan kalau emang restoran lu bagus, ya lu nggak takut dong untuk di review gua. Masalahnya adalah lu nyari kejelekan. Nah itu dia. Dan tidak ada restoran dan usaha yang sempurna. Betul sekali. Gitu. Jadi semua usaha itu menyesuaikan dengan 4P. Kan gitu. Tempatnya, dengan harganya, dengan produknya, ya kan, dengan promosinya. Kalau promosi segini dengan harga segini, lu jangan samain dengan yang tidak promosi gitu loh. Betul. Itu kontranya gitu. Dengan harga yang segini, steak yang harga segini, jangan lu komplain dengan harga yang segini. Comparison-nya itu kan nggak apple to apple gitu. Nah itu komunikasi yang mungkin katanya kok kan jujur tapi tidak pada tempatnya, salah gitu. Ini gue juga jujur untuk ngomongin lu salah. Gue jujur untuk omongan lu itu sampah. Lah gue kan jujur, ya gue kasih tahu aja lu sekarang. Teto. Seru banget ya teman-teman ya. Ini kita kontra. Komenin berita. Justru ini segmen yang kita cuma tadi ini kayak lucu juga nih kalau kita bisa bikin kayak gini kan. Ini mumpung ada aktor komedian tenar yang masuk ke YouTube-nya lebih dulu dari Raffi Ahmad dan Atta Halilintar. Tetap angle ke situ. Mumpung ada yang marah-marah. Aduh, oke. Code Blue sampai akhirnya di-ban ya. Nah, makanya jadi Di-ban. Kalau bikin konten oke lah, nyerempet oke lah, tapi sekali lagi jangan naik dengan menjatuhkan orang lain. Betul. Nah, sekarang kan buktinya lu di-ban. Berarti kan orang enggak suka. Nah, itu. Sama yang lu pikir, "Oh, gua kan cuma jujur." Orang enggak suka udah. Sampai sekarang karena apa yang kau tabur, Itu yang akan kau tuai. siap-siaplah, terimalah. Inilah mungkin yang dirasakan oleh usaha-usaha yang lu omongin jelek-jelek kan. Dan kasih rate card tadi. Nah, Katanya. sini gua kasih red card nih. Kalau mau omongan gua jadi bagus nih, gua kasih red card sini. Atau taruh brand ada di sini. Semut. Ngene. Oke, topik berikutnya kita lihat berita berikutnya ada apa lagi nih guys. Wis, ini apa nih? Nah, ini juga seru nih guys. Tuh, Tugu biawak di Wonosobo. viral. Hanya 50 juta saja. Tampak realistis. Buset. Tuh, nih seniman lokal Rejo Arianto 1,5 bulan. Seni harus punya jiwa, keren. Jempol buat Pak Rejo. Mantap. Di Desa Kerasak. Wajib kesini nih guys. Cobalah. Ini 50 juta. Ada yang patung 50 juta. Ada yang 50 M. Ada yang 15 M. Katanya kura-kura kertas. Iya. Ada nggak kita bisa tayangkan nih si kura-kura kertas ya? Wah, tapi ini real banget gitu kita ngeliat. Jadi Ini hanya 50 juta di sini. Terlihat sebenarnya berapa sebetulnya pembuatan sebuah tugu yang bagus, yang baik dan benar dengan budget yang benar. Kalau bikin 15 M ternyata isinya kertas-kertas, itu pemerintahnya apakah tidak melihat hal itu atau ya sudah mengambil-ngambil juga. Kueng. Iya kan sekarang kan ada yang namanya pemerintah pusat, ada yang namanya pemerintah daerah, ada yang namanya wali kota, ada yang namanya lurah, ada yang namanya camat. Masa Anda tidak melihat ada pembangunan sebesar 15 M dengan karya yang seperti itu? Di mana tanggung jawabnya terhadap masyarakat? Tulis di kolom komentar, teman-teman semua. Jadi menurut gue patung ini Tugu 50 juta ini membuka mata masyarakat bahwa berapa sebenarnya membuat patung. Sekarang ini ya menjadi sebuah contoh untuk KPK kalau berani, kejaksaan kalau berani, cek yang 15 M, 50 M itu berapa sebenarnya pembangunannya. Ini kita masyarakat polos ya, masyarakat yang nggak tahu apa-apa ya. Tapi ini 50 juta, lu cek pembangunan itu 15 M, 50 M, bener nggak? Ini saatnya KPK dan kejaksaan untuk berani melihat lagi proyek-proyek tersebut. Setuju. Atau mungkin saking bagusnya itu patung dia begitu kena bulan purnama kabur bro berenang ke laut penyunya. Iya.
Makanya diganti nama kerdus kan susah. Saking bagusnya. Ya. Iya, Kita nggak tahu nih lihat ini kan tuh. Tuh nih tuh. Meskipun makan anggaran sebanyak 15 miliar pakai plakban guys. Wow, 1 penyu. Nih. Ini cek nih. Saya tantang coba. KPK dan Kejaksaan nih. Bikinnya pakai kerdus. Cek Bisa komparasi aja sama yang tadi biawak tuh. Gue sebagai masyarakat biasa ngerti nih. Nah itu. Banyak Kontra. lagi yang tugu-tugu lain tuh yang 50M, coba cek lagi tuh. Iya. Nah ini dia nih. Cek semua yang terlibat proyeknya, panggil semuanya. Karena itu bisa dibikin dengan 50 juta udah jadi bagus kayak gitu dengan seniman lokal. Itu nama senimannya sekarang yang tadinya dia bikin patung cuma 50 juta. Sekarang kalau lu panggil itu seniman, tenar. Iya. Itu baru bener mengangkat harkat martabat dari seniman lokal untuk bisa dikenal oleh masyarakat umum. Apa mungkin? Karena kan kita ngomongin ya masyarakat Indonesia masih percaya sama klinik banyak gitu kan ya. Yang tadi gue sebutin alasannya iya penyunya udah berenang ke itu. Iya. Nanti jadi alasan. Emang buat tempat sembahyang katanya. Tapi itu ini kita lagi kontra. Seru kan ya guys ya? Iya. Cobalah pemerintah yang kayak gini nih berani. Dari kayak gini aja kita bisa dapat berapa miliar nih. Oh, betul banget. Dan kalau ada koruptor ya, jangan cuman ditangkap terus habis itu berapa tahun terus udah itu selesai. Harus ada hukum yang memiskinkan. Kueng. Jangan sampai koruptor itu sekarang lu korupsi berapa? 50M, 15M, ya kan? Terus habis itu yang ntar berapa tahun 50M-nya nggak diambil buat negara. Mau bagaimana? Tetap aja pulang dia tetap rumahnya gede. Terus di penjara ya kita nggak tahu apakah dia ada AC, ada tempat yang lebih spesial kayak gitu kan. Bisa nanti bajunya dicuciin, misalkan kayak gitu kan. Gua nggak pernah tahu kan. Terus ada tempat spesial untuk mungkin dia akan narkoba juga di situ ya kan, kita nggak pernah tahu kan gitu. Wow. Tapi begitu selesai, Tuh. dia tetap punya duit puluhan M dan habis itu dia jalan-jalan ke luar negeri, udah nggak usah ikut apa-apa lagi, kita masih punya berapa puluh M. Gitu aja terus negara ini. Ya. Kalau nggak miskinkan, sampai dia nggak punya rumah, sampai dia ngontrak dikontrakan, miskinkan supaya tahu dia bagaimana hidup miskin tanpa korupsi. Nah, Ibu Tarigan, buat jadi apa nih kita? Kita tunjuk dia untuk naik jadi asik. Ini Minuman Anda bisa ada di dalam sini. Brand Anda di sini. Nih, ini yang patung gajah di Gresik nih. Memakan anggaran hampir 1M. Ini gajah atau tapir katanya kan. Tuh. Tapi oke lah. Coba kayak masih, gini. mungkin masih artistik sedikit boleh. Nggak ada kupingnya sih guys. Iya juga sih. Tuh coba. 1M kayak gitu. Cek semuanya kalau berani. Coba Kejaksaan KPK. Waduh. Cek semuanya. Sekali lagi ini kontra. Tegang juga ya. Ini ada tamu kita spesial hari ini guys. Saya jadi tegang. Oke, berita selanjutnya kita lihat nih apalagi nih next. Coba. Apalagi yang viral di dunia per-TikTokan dan media sosial kita saat ini. Kontra. Oh itu jangan cuma mengecam kalau tidak tahu sejarah, itu patung gajah purba. Wah. Karena menurut sejarah zaman purba dulu gajah nggak punya daun telinga. Wah. Itu Mbah Kakung. Nah, ya kan? Tugu Pesut Samarinda. Pesut itu apa? Yang merah itu maksudnya. Iya. Coba lu itu bukannya 1,1M. Itu klip kali. Ya, aduh, pesut tuh katanya tuh. Pesut. Mamalia sama ada mamalia bentuk begitu. Anggaran 1,1M. Ya memang. Nah, kalau kayak gini nggak diberitakan, nggak pernah ada yang tahu gitu loh. Iya. Orang tuh nggak akan memprotes apa yang dia tidak tahu. Jadi betul sekali. Buat semua yang punya tugu-tugu, yang tahu berapa anggarannya di daerahnya, bongkar semuanya supaya orang-orang di daerahnya tidak sembarangan. Jadi inilah berita-berita di kontra kita kali ini. Mungkin nanti suatu saat kita akan undang lagi Kakak Ibob. Kalau mau sering-sering kita akan lakukan segmen ini lebih sering lagi ya. Jantung aman ya. They ask you how you are, you just have to say that it's fine. Sekali lagi. Ya, teman-teman kalau dapat sesuatu viralkan. Oke, share, post, subscribe,
Follow Ibob Tarigan di YouTube, Instagram sama TikTok ya. Dan dia banyak ngebahas hal-hal seperti ini dan keseruan-keseruan ini akan terus berlanjut. So, final words Kakak Ibob, keluarkan. Wah, ada lagi nih final Oke. word. Cari dulu guys. Tapi thank you banget udah nemenin kita juga, entertaining kita. Ini aktor, komedian, tenar ibu kota ya, buat artis-artis lagi. Oke. Buat semua teman-teman yang mau booking langsung aja. Sih booking apa gue nggak ngerti ya. Juragan Perayam-ayaman Indonesia. Kata-kata hari ini. Yes. Sukses itu bukan sekedar viral, tapi saat apa yang kamu lakukan punya arti dan berdampak. Gitu, ada itunya. Oke, sampai jumpa teman-teman semua. Thank you banget Kak Ibob udah Terima bersama kasih, kita Kakak untuk Clemens. segmen baru yang kita temukan fresh hari ini habis syuting podcast. Nonton 2 episode sebelumnya karena tadi ilmu tentang content creator, ilmu tentang peternakan, sampai perani-anian dibagikan sama Kakak Ibob Tarigan. Wih gila, itu rhyme lagi ya, perani-anian dan Ibob Tarigan. Iya, dan ini segmen baru bonus dan semoga teman-teman entertain ya dan happy juga. So, thank you Kak Ibob. Sekali Thank lagi, you Kak Clemens. The Entrepreneur Society. The Entrepreneur Society. Go bold and beyond. Sampai jumpa semuanya. Mantap.